Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Zaki Faturrahman dengan NPM 856855859. Di sini saya akan membuat video praktikum pertemuan sesi ke-6 dengan judul praktik modul 7 optik KP1 sifat cahaya. Mari saksikan praktikum saya. Judul percobaan: pertama, pemantulan cahaya; kedua, pembiasan cahaya; ketiga, difraksi, interferensi, dan dispersi. Tujuan percobaan: pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya; kedua, mengetahui pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung; tiga, mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan oleh masing-masing cermin; keempat, membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Alat dan bahan: pertama, lilin; kedua, korek api; ketiga, senter; keempat, cermin datar; kelima, cermin cembung; keenam, cermin cekung; ketujuh, sisir; kedelapan, penggaris. Landasan teori: pertama, pemantulan cahaya. Cahaya merupakan energi yang dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan mengkilap. Pemantulan cahaya dapat pada cermin mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Cahaya mempunyai sifat dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung mempunyai tiga sinar istimewa. Pertama, sinar datang sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Cermin cembung mempunyai tiga sifat mantulan. Pertama, bayangan yang dihasilkan, bayangan maya dan diperkecil. Kedua, menyebarkan bekas cahaya. Dan ketiga, cermin cembung mempunyai tiga sifat istimewa. Pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, selanjutnya akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kedua, sinar datang seolah-olah menunjukkan titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin. Pembiasan cahaya: lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua bidang bias. Sifat cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Sebuah cermin cekung merupakan cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cekungan. Sebuah cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor, misalnya pada senter, lampu sepeda, lampu mobil, dan alat kerja. Dan yang terakhir, difraksi, interferensi, dan dispersi. Energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer yang bisa kita sebut dengan cahaya. Difraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya, karena adanya halangan. Semakin kecil halangan penyebaran gelombang, semakin besar. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik putih menjadi cahaya Meiji-Q Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Prosedur percobaan: pertama, pemantulan cahaya. Pertama, percobaan pada cermin datar. Letakkan cermin datar pada posisi tegak. Arahkan cahaya senter melalui sela-sela sisir menuju cermin datar. Amati arah cahaya yang dipantulkan. 4. Letakkan lilin di depan cermin datar. Amati bentuk bayangan yang berbentuk ukuran jarak benda dan bayangan menggunakan penggaris. Kedua, percobaan pada cermin cembung. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Kedua, letakkan lilin di depan cermin cembung. Ketiga, amati bentuk dan ukuran bayangan. Keempat, ukur jarak benda dan perkirakan jarak bayangan. Ketiga, percobaan pada cermin cekung. Letakkan lilin menyala di depan cermin cekung. Geser posisi lilin mendekati dan menjauhi cermin. Amati perubahan bentuk bayangan. Ukur jarak benda dan bayangan menggunakan penggaris. Catat hasil pengamatan. Pembiasan cahaya. Pertama, pengamatan pembiasan cahaya. Susun senter, sisir, dan kertas putih. Nyalakan senter dan arahkan cahaya melalui sela-sela sisir. Letakkan lensa cembung pada jalur cahaya. Kedua, pengamatan pada lensa cembung. Letakkan lilin di depan lensa cembung. Tempatkan layar di belakang lensa. Geser layar hingga diperoleh bayangan yang jelas. Ukur jarak benda dan jarak bayangan menggunakan penggaris. Yang ketiga, difraksi, interferensi, dan dispersi. Siapkan senter dan nyalakan di ruang yang agak gelap. Kedua, arahkan cahaya senter ke permukaan CD atau DVD atau melalui sela-sela sisir. Letakkan kertas putih sebagai layar atau kardus. Amati pola cahaya yang warna yang muncul. Ukur jarak antara sumber cahaya dan layar menggunakan penggaris. Keenam, catat hasil pengamatan yang diperoleh.
Kesimpulan, pemantulan cahaya mempunyai sifat dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Sebuah cermin cekung merupakan cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cekungan. Sebuah cermin cekung biasa digunakan sebagai reflektor. Pembiasaan cahaya lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua bidang bias. Sifat cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Dan terakhir, difraksi, interferensi, dan dispersi. Energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer yang bisa kita sebut dengan cahaya. Difraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya, karena adanya halangan.